Perekonomian tertutup itu apa sih? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak ada hubungan ekonomi dengan negara lain, sehingga tidak akan dijumpai persoalan-persoalan transaksi luar negeri seperti ekspor dan impor. Perekonomian tertutup dibagi menjadi dua: perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor. Perekonomian dua sektor disebut dengan sistem ekonomi sederhana. Hanya ada dua pelaku ekonomi di dua sektor ini: rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Gambar ini merupakan arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Dari gambar ini terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan government. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintahan atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Adanya sektor pemerintah, akan muncul pengeluaran pemerintah pada sisi pengeluaran dan pajak pada sisi pendapatan. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsikan. Pendapatan yang siap dikonsumsi dikurangi dengan pajak, disebut dengan pendapatan disposable. Gambar ini merupakan arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta barang dan jasa, berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji,
pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Perekonomian tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor yang masuk negara tersebut dan tidak ada ekspor yang keluar dari negara tersebut. Negara-negara dengan perekonomian tertutup dapat tumbuh, tetapi tidak setinggi di bawah ekonomi terbuka. Untuk menumbuhkan ekonomi domestik, ia bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah. Semua input produksi berasal dari dalam negeri. Demikian pula, investasi dalam perekonomian hanya mengandalkan tabungan nasional, tanpa aliran masuk modal asing. Kerugian dalam perekonomian tertutup: menurunkan tingkat perekonomian. Dengan penerapan sistem perekonomian tertutup, sebuah negara menjadi sangat tertekan, baik dalam finansial ataupun pemenuhan kebutuhan domestiknya. Untuk bisa mengembangkan perekonomian dalam negeri, suatu negara telah terbiasa untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Hal tersebut pun berlaku dalam hal pemenuhan kebutuhan. Apabila suatu negara tidak dapat memproduksi bahan baku untuk produksi produk lokal, mau tidak mau, suatu negara harus melakukan impor barang dari negara lain. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat berdampak pada terhambatnya proses produksi perusahaan lokal. Lebih sedikit variasi produknya. Karena semua produk hanya berasal dari dalam negeri saja, maka produk yang dihasilkan pun tidak memiliki banyak variasi. Hal tersebut juga dapat terjadi karena tidak adanya dorongan eksternal yang memotivasi para pengusaha lokal untuk memproduksi barang yang lebih bervariasi dan tentunya lebih berkualitas dengan yang barang impor. Dikucilkan dari pergaulan internasional. Apabila suatu negara telah memutuskan untuk berdiri sendiri atau menjadi negara yang independen, tentunya akan banyak muncul berbagai anggapan serta spekulasi mengenai hal tersebut. Akan banyak negara yang mulai menjauh dan menghindari kerjasama dengan negara tersebut karena dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan negara lainnya. Hal ini pun tidak bersesuaian dengan teori perekonomian modern. Apabila masih ada negara yang menetapkan kebijakan ini, mungkin akan sulit bagi mereka mengembangkan perekonomian negara lainnya seperti semula. Kelebihan ekonomi tertutup: memiliki perekonomian yang lebih mandiri. Hal itu tersebut dikarenakan negara yang menerapkan kebijakan perekonomian tertutup seperti ini dipaksa untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri. Dan untuk menerapkan perekonomian yang lebih mandiri ini, sebuah negara hanya akan bergantung dan mengandalkan konsumsi rumah tangganya, investasi bisnis yang dimiliki, dan juga belanja pemerintah. Masyarakat lokal dituntut untuk lebih meningkatkan daya belinya terhadap produk lokal. Dan begitu pun dengan para pengusaha dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghilangkan rasa ketergantungan dengan produk impor. Mau tidak mau,
Apabila pemerintah terus bertahan dengan penerapan kebijakan ini, masyarakat akan hidup dengan ala kadarnya, dan kebebasannya untuk membeli barang atau jasa menjadi terkekang. Terhindar dari risiko nilai tukar dan permasalahan perekonomian global. Apabila sebuah negara telah bersifat independen atau bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara tersebut akan berkecenderungan untuk memutuskan semua bentuk kerjasama dengan negara lainnya, baik dari keanggotaan perdagangan internasional, keanggotaan organisasi kerjasama ekonomi, dan lain sebagainya. Negara tersebut hanya akan berdiri dengan sistem perekonomiannya sendiri, tidak tergantung dengan kondisi perekonomian global. Sehingga dalam kata lain, karena negara menggunakan sistem perekonomian tertutup, mereka tidak memiliki eksposur terhadap segala bentuk risiko nilai tukar dan juga goncangan sistem perekonomian global. Pengusaha lokal akan berkembang karena pemerintahan menutup akses dari produk impor yang akan masuk ke dalam negeri, sehingga produk-produk lokal dapat menguasai pasar secara penuh. Tidak ada lagi persaingan harga antara produk impor dengan produk lokal. Dan mau tidak mau, masyarakat yang bisa menggunakan produk impor harus mengganti kebutuhannya itu dengan menggunakan produk lokal. Hal ini menguntungkan bagi pengusaha lokal, karena jumlah pemasukan akan terus meningkat.